komunikasi terapeutik dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat secara efektif. Pembuka ceria, hai sahabat semua, mari kita belajar. Komunikasi terapeutik caranya sederhana. Kau dan keluarga penuh empati dengan kelompok, saling peduli dengan masyarakat kita bersinergi. Komunikasi efektif sehatkan hati. Dengarkan dengan tulus, jawab dengan bijak. Komunikasi terapeutik bikin hidup lebih sehat. Kau dan keluarga penuh empati dengan kelompok, saling peduli dengan masyarakat kita bersinergi. Komunikasi efektif sehatkan hati. Komunikasi terapeutik tidak hanya diterapkan pada individu, tetapi juga pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang empatik, terbuka, dan efektif, perawat dapat membina dukungan keluarga, memfasilitasi edukasi kelompok, memberdayakan masyarakat. Dengan keterampilan ini, perawat mampu menciptakan hubungan harmonis dan mendorong perilaku hidup sehat bersama. Pengertian dan pentingnya komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Definisi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah proses interaksi yang sengaja dilakukan oleh perawat dengan pasien, anggota keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan membangun hubungan saling percaya, memberikan dukungan emosional, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi audiens dalam perawatan dan promosi kesehatan. Pentingnya komunikasi terapeutik. 1. Keluarga, memperkuat keterlibatan keluarga, membantu memahami kondisi pasien, dan memberikan dukungan psikologis. 2. Kelompok, memfasilitasi diskusi atau konseling kelompok, meningkatkan pemahaman masalah kesehatan bersama, dan mendorong partisipasi aktif. 3. Masyarakat, meningkatkan kesadaran perilaku sehat, menyebarkan informasi kesehatan yang benar, dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. 1. Empati, menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap perasaan audiens. 2. Sensitif terhadap perasaan, menghargai emosi, budaya, dan nilai-nilai audiens. 3. Komunikasi verbal, menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. 4. Komunikasi nonverbal, meliputi ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, gerak tubuh, dan sikap yang mendukung pesan verbal. Komunikasi dengan anggota keluarga pasien. Dengarkan cerita mereka. Sapa, sampaikan senyum dan hangatnya. Peduli, bantu dengan langkah nyata.
Tujuan: membantu keluarga memahami kondisi pasien, memberikan dukungan dan panduan perawatan di rumah, mengurangi kecemasan atau stres keluarga. Teknik: 1. Bahasa jelas dan sederhana, hindari istilah medis, gunakan analogi. 2. Mendengarkan aktif dan empati, respon verbal, sikap terbuka. 3. Komunikasi nonverbal, kontak mata, ekspresi hangat, postur terbuka. 4. Beri kesempatan bertanya dan validasi perasaan. Strategi pelaksanaan pasien diabetes. Tahap orientasi. Sambut ramah, gali perasaan keluarga. Tahap kerja. A. Informasi. Jelaskan kondisi dengan bahasa sederhana. B. Dukungan dan panduan. Validasi kekhawatiran, beri solusi praktis. C. Menurunkan kecemasan. Gunakan komunikasi nonverbal yang menenangkan. Tahap terminasi. Beri kesempatan bertanya dan tindak lanjut. Evaluasi. 1. Keluarga mampu mengulang pemahaman kondisi pasien. 2. Keluarga lebih tenang. 3. Keluarga paham jadwal obat dan pola makan pasien. Strategi menghadapi tantangan komunikasi. Tantangan 1. Resistensi, penolakan saran. 2. Emosi, marah, cemas, frustasi. 3. Perbedaan budaya, bahasa, norma, keyakinan. Strategi 1. Tetap tenang dan sabar. 2. Gunakan empati, pahami perspektif audiens. 3. Sesuaikan bahasa dan contoh dengan budaya setempat. 4. Gunakan penguatan positif dan validasi perasaan. 5. Beri informasi bertahap agar mudah dipahami. Strategi komunikasi terapeutik dengan keluarga pasien lansia DM pasca luka kaki diabetik. Selamat datang di audio edukasi tentang komunikasi terapeutik. Kali ini kita akan mendengar simulasi interaksi perawat dengan keluarga pasien lansia diabetes mellitus yang baru dirawat karena luka kaki diabetik. Fokusnya adalah memberikan edukasi perawatan luka, pola makan, dan dukungan emosional. Membuka telinga ringan keluarga tercinta. Komunikasi terapeutik penuh kasih sayang. Kau dengan lansia daingan pasca luka kaki. Sabar, empati, selalu peduli. Dukung perawatan bersama
Fase orientasi pendekatan terapeutik. Selamat pagi Pak Agus dan Bu Sari. Nama saya Rina, perawat yang merawat ayah selama di rumah sakit. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang kondisi ayah dan bagaimana merawatnya di rumah. Kami sedikit cemas, Suster. Luka kaki ayah terlihat parah. Takut nanti malah infeksi lagi. Iya, Suster. Apa yang harus kami lakukan di rumah supaya lukanya cepat sembuh? Saya mengerti kekhawatiran ibu dan bapak. Jangan khawatir, dengan perawatan yang tepat, komplikasi bisa dicegah. Mari saya jelaskan langkah-langkah perawatan dan pola makan yang aman. Evaluasi dan validasi. Mendengarkan kekhawatiran keluarga. Bolehkah saya tahu apa yang paling membuat ibu dan bapak cemas saat merawat ayah di rumah? Kami takut salah saat mengganti perban. Luka mungkin tidak sembuh. Dan saya bingung soal makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Itu wajar Pak dan Bu. Mari kita bahas satu persatu, supaya ibu dan bapak lebih percaya diri merawat ayah di rumah. Edukasi dan intervensi perawatan luka di rumah. Setiap hari periksa luka dan ganti perban sesuai instruksi. Cuci tangan sebelum dan sesudah, gunakan larutan antiseptik, dan pastikan luka tetap bersih dan kering. Kalau luka terlihat merah atau berair, bagaimana suster? Jika ada tanda infeksi, kemerahan bertambah, nyeri meningkat, atau nanah, segera hubungi rumah sakit atau saya. Bagaimana membedakan luka sembuh atau infeksi? Luka membaik biasanya lebih kering, sedikit nyeri, tanpa nanah. Jika infeksi akan bengkak, bernanah, atau terasa panas. Saya juga akan tunjukkan gambar dan contoh perban yang benar. Edukasi nutrisi, pola makan untuk diabetes. Pola makan juga penting. Hindari makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak sayuran, protein, dan karbohidrat kompleks. Apakah beliau boleh makan buah? Boleh, pilih yang rendah gula, misal apel atau pepaya. Jangan berlebihan. Kita bisa buat jadwal makan agar gula tetap stabil. Bagaimana jika beliau ingin camilan? Pilih camilan sehat seperti kacang rebus atau yogurt tanpa gula. Kita buat daftar menu harian supaya lebih mudah diikuti. Membangun motivasi, dukungan, dan pujian. Bagaimana perasaan ibu dan bapak setelah mendapatkan informasi tadi? Saya merasa lebih tenang. Sekarang tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Saya juga lebih percaya diri. Nanti saya pastikan ayah makan sesuai jadwal dan luka dirawat dengan benar. Bagus sekali. Ibu dan bapak sudah melakukan hal yang tepat dengan belajar merawat ayah. Dengan perawatan rutin, luka bisa sembuh lebih cepat dan gula darah tetap terkontrol. Fase terminasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Saya akan menghubungi ibu dan bapak beberapa hari lagi untuk mengecek perkembangan. Jangan ragu bertanya jika ada kesulitan. Terima kasih, Suster. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Sama-sama. Ingat, perawatan konsisten dan pola makan sehat sangat membantu kesembuhan ayah. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat membantu keluarga pasien lansia memahami kondisi pasien, memberikan edukasi perawatan luka dan pola makan, serta memberikan dukungan emosional agar keluarga lebih percaya diri merawat pasien di rumah. Strategi komunikasi terapeutik pada kelompok remaja dalam musyawarah desa tentang kesehatan reproduksi Desa Sukamaju. Selamat datang di program edukasi kesehatan remaja Desa Sukamaju. Hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana komunikasi terapeutik diterapkan dalam musyawarah desa untuk membahas kesehatan reproduksi remaja. Fokus kita mempresentasikan data kesehatan, menetapkan masalah, dan merencanakan solusi yang realistis. Jingga remaja, sahat Desa Sukamaju. Hai remaja Sukamaju. Musyawarah desa, sehat jadi tujuanmu. Komunikasi terapeutik
Komunikasi dalam kelompok. Tujuannya, memfasilitasi partisipasi aktif anggota, berikan konseling kelompok terkait isu kesehatan, tingkatkan pemahaman dan tindakan melalui penyuluhan bersama. Tekniknya, gunakan pertanyaan terbuka, menyimak aktif dan respon empatik, sesuaikan gaya komunikasi dengan karakter kelompok, berikan kesempatan setara untuk semua anggota. Strategi pelaksanaan konseling gaya hidup sehat. 1. Tahap orientasi. Memberikan sambutan dan menjelaskan tujuan. 2. Tahap kerja. Membahas manajemen stres, pola makan sehat, aktivitas fisik rutin. 3. Terminasi. Menyimpulkan, validasi, dorong rencana pribadi. Hasil. 1. Anggota mampu menyusun rencana sederhana. 2. Ada berbagi pengalaman dan dukungan. 3. Meningkat motivasi praktik gaya hidup sehat. Fase orientasi, pendekatan terapeutik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir dalam musyawarah desa hari ini. Nama saya Maya, fasilitator kesehatan, dan saya akan memandu pertemuan ini. Tujuan kita adalah membahas kesehatan reproduksi remaja, menetapkan masalah utama, dan menyusun rencana penyelesaian masalah yang efektif. Pagi juga, Suster Maya, kami sangat mendukung kegiatan ini, terutama untuk membantu generasi muda memahami kesehatan reproduksi. Terima kasih Pak Budi. Mari kita mulai dengan melihat data kesehatan reproduksi remaja di desa kita. Fase kerja, presentasi data kesehatan reproduksi. Dari data yang kami kumpulkan, 40% remaja belum memahami kesehatan reproduksi dengan baik. Selain itu, terdapat peningkatan angka kehamilan di kalangan remaja. Data ini menunjukkan perlunya edukasi dan kesadaran lebih di sekolah dan masyarakat. Wah, saya kaget mendengar angka ini. Saya sendiri belum banyak tahu tentang kesehatan reproduksi. Iya, kadang malu bertanya, masalah ini memang perlu dibahas lebih lanjut. Setuju, Ayu dan Roni. Hari ini kita akan membahas masalah ini lebih dalam, dan saya berharap remaja di sini berani menyuarakan pendapat mereka. Fase kerja menetapkan masalah dan prioritas. Menurut kalian, apa masalah paling mendesak terkait kesehatan reproduksi remaja? Kurangnya edukasi di sekolah adalah masalah utama. Kurangnya akses ke informasi yang benar juga penting. Banyak informasi salah di media sosial. Setuju. Remaja harus mendapat pemahaman yang tepat dari sekolah dan keluarga. Baik, kita tetapkan dua masalah. Kurangnya edukasi di sekolah dan informasi salah dari media sosial. Mana yang menjadi prioritas utama? Edukasi di sekolah dulu, karena itu tempat utama belajar. Setuju. Edukasi di sekolah menjadi prioritas utama. Fase kerja merencanakan penyelesaian masalah. Bagaimana kita bisa meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah? Kita bisa mengadakan seminar atau pelatihan di sekolah. Materi bisa dibuat menarik agar teman-teman tertarik belajar. Saya bisa membantu mengusulkan program ini ke kepala sekolah dan pihak desa. Bagus. Jadi kita rencanakan seminar dan pelatihan dengan materi yang menarik. Saya akan bantu menyusun kurikulumnya. Fase terminasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kita sudah menetapkan prioritas dan menyusun rencana. Seminar dan pelatihan akan menjadi langkah pertama. Apakah semua setuju? Setuju. Terima kasih atas kerjasama semua. Kita akan terus berkoordinasi dan bertemu lagi untuk evaluasi program. Melalui komunikasi terapeutik dan kolaborasi, remaja, fasilitator kesehatan, dan tokoh masyarakat dapat menetapkan prioritas dan merencanakan solusi masalah kesehatan reproduksi. Langkah-langkah ini diharapkan berdampak positif pada pendidikan kesehatan reproduksi remaja di Desa Sukamaju. Dengar Sapa
Strategi komunikasi terapeutik pada komunitas RW7 dalam pencegahan diabetes mellitus dengan perilaku cerdik. Selamat datang di media edukasi pencegahan diabetes mellitus melalui perilaku cerdik. Kali ini, kita akan mengikuti kegiatan komunikasi terapeutik yang dilakukan mahasiswa kesehatan di RW7 Kelurahan Sukadamai bersama warga dan tokoh masyarakat setempat. Kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin gerak, diet sehat, istirahat cukup, kelola stres, bersama arba cucu, istirahat cukup, suara vokal hangat ramah jelas terdengar inklusif untuk komunitas Tenggura Hadoyala Koste terdengar inklusif untuk komunitas
Komunikasi dengan masyarakat. Tujuan: 1. Menyampaikan informasi kesehatan akurat dan mudah dipahami. 2. Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan masyarakat. 3. Mendorong perilaku sehat di tingkat komunitas. Teknik. 1. Bahasa mudah dimengerti dan contoh konkret. 2. Media bantu visual seperti poster, leaflet, dan video. 3. Dengarkan dan catat pertanyaan atau kebutuhan masyarakat. 4. Beri tanggapan yang jelas, empatik, solutif. Strategi pelaksanaan, edukasi gizi seimbang. 1. Tahap orientasi, sapa ramah, jelaskan tujuan. 2. Tahap kerja, ceramah singkat, poster piring gizi, demonstrasi menu sehat, tanya jawab. 3. Tahap terminasi, simpulkan, motivasi warga untuk praktik di rumah. Hasil, 1. Masyarakat memahami konsep gizi seimbang. 2. Mampu menyusun menu sederhana. 3. Termotivasi menjalankan pola makan sehat. Fase orientasi pendekatan terapeutik. Selamat pagi Bapak Ibu warga RW 7 Kelurahan Sukadamai. Kami hadir hari ini untuk membahas pencegahan diabetes mellitus dengan perilaku cerdik. Terima kasih kepada Ketua RW dan tokoh masyarakat atas dukungannya. Selamat pagi, kami senang kegiatan edukasi seperti ini diadakan di RW kami. Fase kerja, presentasi tentang diabetes mellitus. Sebelum membahas cerdik, mari kita pahami dulu diabetes mellitus. Penyakit ini disebabkan kadar gula darah tinggi karena tubuh kurang insulin atau tidak memanfaatkannya dengan baik. Apakah ada warga yang pernah mendengar atau mengalami diabetes? Saya punya keluarga dengan diabetes, jadi saya khawatir. Saya baru didiagnosis diabetes, masih bingung mengelolanya. Baik, kita akan membahas cara mencegah dan mengendalikan diabetes dengan cerdik, yang mudah diterapkan sehari-hari. Fase kerja, edukasi perilaku cerdik. Cerdik adalah singkatan dari C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Apakah ada warga yang sudah menerapkan salah satu perilaku ini? Saya berhenti merokok, tapi masih jarang cek kesehatan. Saya rutin cek kesehatan, tapi sulit diet dan mengatur stres. Bagus Pak Ahmad. Bu Lina, kita akan bahas strategi praktis agar semua poin cerdik bisa diterapkan secara konsisten. Fase kerja, diskusi interaktif, penyusunan rencana tindakan. Mari susun rencana penerapan cerdik di RW kita. Apa yang bisa dilakukan bersama agar warga termotivasi? Kita mulai dengan cek kesehatan rutin di posyandu atau puskesmas. Kelompok jalan sehat tiap pagi agar rajin berolahraga. Setuju, kegiatan rutin seperti itu penting. Bagus, kita juga bisa edukasi menu diet sehat dan pengelolaan stres. Fase terminasi evaluasi. Kita sudah menyusun rencana, cek kesehatan rutin, olahraga bersama, edukasi diet sehat, dan stres. Apakah semua setuju untuk mulai melaksanakan program ini? Setuju. Terima kasih. Kita akan bertemu bulan depan untuk evaluasi. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik, dan cerdik membantu mencegah diabetes. Melalui komunikasi terapeutik, fasilitator kesehatan membantu komunitas RW 7 memahami pencegahan diabetes mellitus melalui cerdik. Kolaborasi warga dan tokoh masyarakat mendorong penerapan gaya hidup sehat untuk kesejahteraan bersama.
Cerdik diaru supaya sehat bersama. Cek kesehatan, olahraga, diet dan istirahat juga. Hanyakkan rokok, kelola stres, hidup ceria. Cerdik mencegah diabetes. Masa depan pasti bahagia. Cerdik